Selamat siang anak-anak semua. Lebih bagus pakai seragam. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, hari ini kita ketemu lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu El mau minta salah satu untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan salah satu boleh pimpin doa sebelum kita memulai. Rahel, silakan. Bu El, para dosen dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, haleluya, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Rahel atas doanya. Sesuai dengan doa Rahel tadi, Bu El harapkan anak-anak semua masih semangat mengikuti PJJ pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi obligasi yang lalu Bu El sudah sampaikan beberapa bahan yang memang sudah harus anak-anak siapkan. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, boleh disiapkan dulu buku cetaknya, buku tulis, alat tulisnya, dan kalkulator. Serta beberapa yang belum open kamera, Bu El lihat. Yuk, di open kamera dulu. Supaya Bu El bisa tahu aktivitasmu di rumah. Dan dengan model yang Bu El gunakan adalah tutor sebaya. Hari ini materi kita adalah akuntansi keuangan dengan pembahasan mengenai obligasi. Anak-anak, Bu El harapkan proses pembelajaran kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian saya pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak semua. Sebelum itu, ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nanti Bu El akan tayangkan video, kemudian di dalam video itu anak-anak Bu El minta untuk bisa memahami mengenai pengertian obligasi, kemudian nanti juga ada jenis-jenis utang obligasi. Anak-anak sambil dibuka handout-nya, di handout itu juga sudah ada untuk jenis-jenis utang obligasi di buku cetakmu. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana pencatatan mengenai hutang obligasi ini, lalu bagaimana penerapannya, pencatatannya untuk saat penjualan obligasi, kemudian pembayaran bunga, lalu pelunasannya. Kemudian Bu El harapkan anak-anak setelah membaca handout, anak-anak bisa tahu bagaimana mencatat cara pencatatan utang bunga, kemudian pelunasan, tentunya untuk perhitungannya juga anak-anak Bu El harapkan sudah bisa menguasai. Oke, berikutnya teknik penilaian yang akan Bu El gunakan pada pertemuan kita hari ini, itu nanti akan ada penilaian antar teman, karena nanti kita akan di kelompok, jadi nanti akan dinilai, temanmu akan menilai satu dengan yang lain, kemudian kamu akan menilai penilaian diri sendiri, kemudian nanti Bu El akan menilai keterampilan, termasuk open kamera ini. Jadi Bu El pasti akan mengapresiasi dan memberikan nilai lebih terhadap anak-anak yang memang mau open kamera. Sekarang anak-anak akan mengamati video. Dalam video itu, Bu El harapkan anak-anak nanti bisa mengamati jenis-jenis utang obligasi itu ada apa aja. Nanti di situ ada contohnya juga, dilihat di bukumu juga sudah ada. Kemudian anak-anak akan mencermati jurnalnya. Silakan diamati sesuai dengan yang tadi sudah Bu El sampaikan. Baik, dari video pengamatan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya, Bu. Boleh, Kevin. Mau bertanya, silakan. Saya mau tanya, apa sih perbedaan utang WSL sama obligasi itu? Oke,
Terima kasih Kevin, karena pertemuan minggu lalu kita bahas tentang wesel ya, kayaknya sama-sama nih ya. Adakah yang mau mencoba menjawab? Saya Bu. Oke, silakan. Yang mau jawab adalah Brian. Brian. Oke, Brian. Silakan. Jadi menjawab pertanyaan Kevin yang tadi, hutang wesel itu biasanya didapatkan dari satu kreditur saja. Namun ada wesel yang harus cepat-cepat mengembalikan hutang tersebut. Hutang obligasi yakni jangka waktunya lebih panjang, biasanya lebih dari 1 tahun, dan dalam jumlah nominal yang lebih besar. Dan digunakan untuk memenuhi permodalan jangka panjang, ataupun digunakan sebagai investasi perusahaan, atau untuk membentuk perusahaan. Karena kebutuhan jumlah nominal hutang yang lebih banyak, maka biasanya obligasi diperoleh dari banyak kreditur, bahkan bisa didapat dari badan usaha yang lain. Oke, terima kasih Brian, jawabannya lugas tegas banget ya Brian ini kalau menjelaskan. Memang betul yang disampaikan oleh Brian tadi. Untuk pencatatannya memang kurang lebihnya hampir sama antara wesel jangka panjang dan obligasi ini, hutang obligasi, karena sama-sama termasuk dalam hutang jangka panjang. Tapi anak-anak perlu ketahui bahwa untuk materi obligasi ini kita mencatatnya itu dari sisi penjual. Oke, berikutnya. Apakah ada yang bertanya lagi? Ayo Bu, Josephine, silakan. biasanya obligasi itu bisa didapetin di mana Bu? Oke. Apakah ada teman yang mau menjawab pertanyaan Josephine? Citra, Bu. Oke, silakan Citra. Jadi Bursa Efek Indonesia atau biasa disebut BEI atau Indonesia Stock Exchange IDX, karena BEI pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem, juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, obligasi merupakan salah satu efek. Oke. Terima kasih untuk jawabannya Citra. Betul yang dijelaskan oleh Citra, ada yang sering kita dengar Bursa Efek Indonesia itu kayak pasarnya. Apakah ada lagi yang mau bertanya mengenai obligasi ini? Tidak ada, cukup? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, anak-anak, Bu El akan beri waktu 5 menit. Kamu bisa pahami di buku cetakmu di halaman 74, lalu handout yang sudah Bu El bagi juga sudah ada di situ. Ya, ada latihan soal beserta jawabannya di handout. Kemudian materi singkat dari buku cetakmu juga sudah Bu El tuliskan di handoutmu. Jadi boleh fokus ke buku cetakmu karena penjelasannya lengkap, boleh juga dari handout. Bu El beri waktu 5 menit dari sekarang untuk anak-anak mencari informasi. Bu El akan kasih waktu 5 menit, anak-anak boleh mengumpulkan banyak informasi mengenai obligasi itu apa, jenis-jenisnya itu apa, dan bagaimana pencatatannya. Silakan. Baik, sudah. Oke, bekalmu untuk nanti supaya anak-anak bisa masuk ke dalam kelompok bersama dengan kelompok. Silakan anak-anak mengerjakan yang ada di live worksheet. Nanti akan Bu El bagikan linknya di forum chat. Nanti akan Bu El bagikan. Silakan nanti diklik. Ini untuk satu kelompok satu saja dikerjakan bersama-sama. Jadi sambil diskusi sambil mengerjakan live worksheet ini. Kemudian nanti ada nilainya dan lalu nanti akan dipresentasikan. Seperti itu. Masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nama anggota kelompoknya. Silakan. Ini di opening ini ada pengertian si obligasi. Kalau pengertian obligasi tadi kan udah ada di videonya juga tuh. Obligasi itu sebenarnya pengertian itu nggak jauh beda sama wesel. Cuman bedanya obligasi itu dia itu kalau wesel kan setelah transaksi, bahwa dia minjem duit ya kan, karena dia tidak bisa ngelunasin transaksi itu. Kalau obligasi dia belum ada transaksi tapi dia udah minjem duit gitu. Itu bedanya obligasi sama wesel. Kayak jadi sama aja surat tulis utang jangka panjang, terus ada tanggal jatuh tempo dan sebagainya. Di situ di obligasi Ini nih, kalau kurs itu tadi kayak harga jual itu kan, kalau tadi kan ini ketahuan nih 90 juta, kalau ini terus itu 98% dari mana? Jadi kurs itu sama dengan nilai jual atau harga jual. Kalau kursnya bentuk pesanan, jadi caranya itu kursnya dikali nilai nominal. Jadi 98% ini dikali ini kan jangan Indomaret mengeluarkan 1.000 lembar obligasi 15% dengan kurs 98%. Nilai nominal obligasi itu 1 juta. Jadi 1.000 dikali 1 juta karena satu lembarnya, satu lembar itu 1 juta. Dia mengeluarkan 1.000, jadi 1.000 dikali 1 juta sebenarnya 1 miliar. Nah, kursnya ini dikali dengan 1 miliar, hasilnya 98 miliar. Nah, kupon obligasi yang jatuh tempo tanggal 1 Oktober. Kuponnya ini tanggal jatuh tempo setiap tahunnya ini itu tanggal 1 bulan April dan tanggal 1 bulan Oktober.
Nah, kalau misalkan jatuh tempo itu, jatuh tempo di akhir banget ya. Kalau jatuh tempo yang ini, itu jatuh tempo per tahunnya. Jadi kita setahun bayar, jadi setahun itu itu ada 3 bulan. Bayarnya 2 bulan per 12. Terus sebenarnya bunanya, jadi kita bakal bagi 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ini, jadi ini khusus jurnalnya di 15 dari mana? Jadi dari sini jurnal buat tahun 2019 sampai 2020. Udah tuh hasilnya ini. Nah, untuk kas di Sagionya, untuk yang pertama ini tanggal 1, untuk tanggal keilmuannya, kenapa di Sagio itu karena ini ranking kembali di bawah penyesuaian. Jadi dia yang tadinya Bapak bunganya di nilai itu dia sekarang kembali atau bunganya ada di nilai nominal dan beban gitu ya. Jadi caranya itu selain 16 juta. Duit yang lu dapat. Pas dikasih. Kok nggak ada jawabannya nih 90? Tapi ini 190 coba. nah ya itu diisi Misalnya ini Pak. Ini yang ini dirawat ya? ada yang Kasnya ya? Ada boy. Ada Kecilan ya, biar balance yang setiap kolom beda-beda orangnya di sini. Oke, yang ini diralat Ini bukan tengah-tengah dia, aja. bukan jumlah disagio tapi jumlah kas yang Boleh nulis diterima. nggak? Oke, Kalau misalnya materinya tuh ada Oh, ini Oke, tadi selamat gimana? mengerjakan. Sampai lima. Iya, Udah Bu. nih nomor 2 Leo. Indogem mengeluarkan Itu bukan 1000 loh, Bray. Itu 200 malah cuma 2. 200 kan 200 juta. 200 juta kali 5%. Itu yang jumlah itunya cuy, apa jumlah di Sagionya 5%-nya itu. Di Sagionya berapa itu? Ini ya ini di Sagio Bar. Nih ini yang gua hitung ya. Kasnya 30-an, Cok. 190 juta, di Sagionya berarti 10 juta. Terus itunya bla 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 200 obligasinya juta kurang 190. 190 Bray. ya 10 juta, Bro. 190 juta. Kas yang diterima 190 juta. Kasnya 190 Hasilnya 190 juta. 190. Ya. 190. 190 Itu di Diapain? drag. Ah, Ini keren, Bro. Cheers. Nya keren. 1 Maret PT Gudang Garam menerbitkan 1000 lembar obligasi 10% nominal 500.000. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret, kupon 1 Maret dan 1 Desember. Jika kurs 98%. Rick. Oke, ini sudah bergabung semua ya. Oke, sekarang Bu El minta dari kelompok yang pertama dulu, kelompok Kelompok kita aja, Bu. ya boleh silakan. 200 kali 15. Kali 200 kali 1 juta. 1 juta. Habis itu dikali 95%. Oke. Kasnya. Ini tadi soalnya diganti kan. Oke, betul. Nah, itu bukan bisa kita pilih kasnya. Yang ini yang kedua, Nih, Bu. Iya, Bu. Enggak. Yang ketiga itu 1 Itu. juta dikali 200 100 dulu, habis itu kita kali kali 15. 15. oke, dan yang terakhir, Terakhir itu 500.000 Ya, dikali 1.000 dulu. 1.000 Habis kali itu kita 9 apa ya? kaliin kan berapa beban bunga berarti Iya. dikali itu dikali 10, 10 hasilnya dibagi 2 soalnya dia Oke. 2 kali. oke betul, terima kasih kelompok kira yang berarti bawahnya betul semua. Next, untuk kelompok berikutnya, Ini salah satu. oke, kita lihat salahnya aja Sharon. Nah ini, Oke, harusnya jawaban yang betul apa? yang C. Yang C ya, callable bonds. Oke, buat catat dulu nama anggota kelompoknya sama nilainya. Oke, wait. Oke, Sharon. Udah ya, Bu? Ya, terima kasih kelompok Sharon. Jadi corporate bonds itu jenis obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN ataupun BUMS. Terus kalau putable bond itu merupakan jenis obligasi dengan pemberian hak kepada investor yang mengharuskan emiten tersebut untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi masih berjalan. Terus municipal bond merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oke, terima kasih kelompok Eri. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berdiskusi di kelompok, kemudian sudah mempresentasikan hasil dari pengerjaan yang ada di live worksheet. Semua sudah selesai, nilainya juga sudah didapat untuk masing-masing kelompok. Tinggal tunggu tadi kelompok yang masih error siapa karena belum tercatat oleh Bu El. Baik anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran, maka Bu El ingin menanyakan kepada anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Pertama, mengenai pengertian obligasi. Kemudian tadi di kelompok kamu sudah belajar untuk menghitung nilai nominal obligasi, lalu ada pembayaran bunga obligasi, kemudian menentukan Disagio dan agio. disagio dan agionya, betul sekali. Ada lagi jenis-jenis dari hutang obligasi, betul. Nah, semua itu sudah kamu pelajari di kelompok, maka untuk pertemuan berikutnya,
Anak-anak, silakan pelajari lagi mana hal-hal yang masih belum kamu pahami pada materi ini. Kemudian jangan lupa dikerjakan LKPD-nya yang sudah Bu El share tadi. Kemudian anak-anak siapkan dirimu untuk menyongsong penilaian akhir semester. Tentu di minggu-minggu ini kamu akan sangat disibukkan dengan ini. Pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai PAS untuk kisi-kisi, jadi silakan dipahami. Kemudian kita akan membahasnya satu persatu untuk kisi-kisi PAS. Apa saja sih nanti yang akan keluar di penilaian akhir semestermu. Oke anak-anak, karena masih ada anak-anak masih di rumah aja, ke sekolah yang memang harus ke sekolah, semangat belajar, jangan lupa masih harus mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, patuhi 5M pokoknya. Itu aja pertemuan kita pada siang hari ini. Bu El akhiri pertemuan kita. Selamat siang anak-anak. Maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa yang tadi belum dikumpulkan screenshot-nya harus dikumpulkan ke Bu El. Selamat siang semuanya. Boleh keluar. Bu. Ya, makasih Bu.